Hasil pertandingan Piala Asia 2023 Sabtu, 20 Januari 2024. Korea Selatan gagal mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023 pada kesempatan pertama. Langkah mereka tertunda usai ditahan Yordania 2-2 di Al Thumama Stadium, Sabtu, 20 Januari 2024. Bahrain dan Malaysia berjumpa di matchday 2 grup E Piala Asia 2023, Sabtu, 20 Januari 2024. Pertandingan Bahrain versus Malaysia di Jassim bin Hamad Stadium ini berkesudahan dengan skor 1-0. Bahrain menang sekaligus memastikan Malaysia tersingkir. Gol tunggal penentu kemenangan Bahrain dicetak oleh Ali Madan pada menit 95. Dari Piala Afrika, Baghdad Bounedjah menanduk bola yang berbuah gol pada menit ke-95 untuk mengamankan hasil imbang 2-2 Aljazair saat melawan Burkina Faso pada Sabtu, yang memaksa sang lawan harus menunggu laga terakhir untuk memastikan tiket ke-16 besar Piala Afrika 2024. Burkina Faso masih memuncaki klasemen grup dengan 4 poin, dan akan berhadapan dengan Angola pada pertandingan terakhirnya di fase grup. Sedangkan Aljazair memiliki 2 poin, dan kemenangan atas Mauritania pada Selasa akan meloloskan mereka ke fase gugur. Gelson dalam menyumbang 2 gol saat Angola mempecundangi Mauritania dengan skor 3-2 di grup D Piala Afrika 2024, Minggu dini hari WIB, 21 Januari 2024. Kemenangan dramatis ini semakin mendekatkan diri Angola ke babak 16 besar. Angola mengakhiri rentetan 9 pertandingan tanpa kemenangan di Piala Afrika sejak 2012, dan memuncaki klasemen grup D dengan 4 poin. Mali menghadapi Tunisia di Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo, Minggu, 21 Januari 2024, dini hari WIB, dalam lanjutan grup E Piala Afrika 2023. Sejatinya Mali mampu unggul cepat lewat Lassine Sinayoko pada menit ke-10. Akan tetapi Tunisia merespons dengan segera. Hamza Rafia menyamakan skor 10 menit berselang, yang lantas jadi gol terakhir di pertandingan dengan skor akhir 1-1 ini. Mali sementara masih memimpin grup E dengan 4 poin, namun berpotensi tergusur oleh Namibia. Namibia yang mengoleksi 3 poin di posisi 2, baru akan melakoni laga kedua kontra Afrika Selatan pada Senin 22 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. 2 laga lanjutan pekan ke-21 Liga Primer Inggris 2023-2024 telah selesai bergulir pada malam hingga dini hari tadi, 20 hingga 21 Januari WIB. Dan hasilnya, terdapat Arsenal yang menang telak atas Crystal Palace dan Brentford yang susah payah menundukkan Nottingham Forest. Tampil lebih dulu di Stadion Emirates, Arsenal sukses membantai Palace dengan skor 5-0. Gol-gol mereka saat itu berasal dari Gabriel Magalhaes, 11, bunuh diri Dean Henderson, 37, Leandro Trossard, 59, dan Gabriel Martinelli, 94, 95. Hasil pertandingan rival sekota London tersebut membuat Arsenal naik ke posisi 3 klasemen sementara dengan koleksi 43 poin atau hanya berjarak 2 angka saja dengan Liverpool yang berada di puncak. Sementara itu, Palace harus terima turun ke posisi 15 karena baru memiliki 21 poin. Beberapa jam kemudian, terdapat Brentford yang menundukkan Nottingham Forest dengan skor 3-2 di Stadion Tech Community yang merupakan markasnya sendiri. Namun, kemenangan itu tidak diraih dengan mudah karena Brentford sempat tertinggal lebih dulu dan kebobolan lagi ketika mencoba membalikkan keadaan. Danilo membawa tim tamu unggul lebih dulu ketika laga baru bergulir 3 menit. Tapi setelah itu, Brentford berhasil membalikkan keadaan lewat gol Ivan Toney, 19, dan Ben Mee, 58. Pantang menyerah dengan situasi tertinggal. Forest menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Chris Wood, 65. Sayangnya buat Forest, hasil imbang itu tidak bertahan lama karena Brentford langsung merestorasi keunggulan pada menit ke-68 lewat gol Neal Maupay yang menuntaskan umpan Masro Eslev. Dengan begitu, keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Hasil pertandingan besar berarti besar buat Brentford karena membuat mereka kembali ke jalur kemenangan dan naik ke posisi 14 klasemen sementara dengan kumpulan 22 poin. Sementara itu, Forest harus terima turun ke posisi 20 karena baru memiliki 20 poin. Sementara itu dari Italia, AS Roma berhasil meraih kemenangan saat menjamu Hellas Verona di Stadion Olimpico. 2 gol Giallorossi diciptakan oleh Romelu Lukaku dan Lorenzo Pellegrini. Satu-satunya gol balasan Verona dicetak Michael Folorunsho pada babak kedua.
Ini merupakan kemenangan AS Roma pasca memecat pelatih Jose Mourinho dan digantikan Daniel De Rossi. Berkat kemenangan ini, Serigala Ibu Kota naik ke peringkat 8 dengan nilai 32, menggeser juara bertahan Napoli. Hasil memuaskan juga diraih AC Milan saat bertandang ke markas Udinese. Rossoneri menang 3-2 di Stadion Friuli, Udine. AC Milan memimpin lebih dulu melalui Ruben Loftus-Cheek. Tuan rumah sukses mengejar ketertinggalan melalui gol Lazar Samardzic. Udinese kembali unggul lewat Florian Thauvin. Namun pasukan Stefano Pioli mencetak 2 gol melalui Luka Jovic dan Noah Okafor di ujung laga. Rossoneri pun menang 3-2 dan menempel Juventus di urutan ketiga dengan 45 poin. Dari Jerman, Bayer Leverkusen menjalani laga tandang lawan RB Leipzig pada pekan ke-18 Bundesliga 2023-2024. Pada duel yang digelar di Red Bull Arena itu, laga berakhir dengan skor 3-2 untuk Bayer Leverkusen. Sebagai tuan rumah, RB Leipzig memulai laga dengan sempurna. Pada menit ke-7, di Rotenbullen unggul lewat gol Xavi Simons. RB Leipzig mampu mempertahankan skor 1-0 hingga babak pertama usai. Babak kedua berjalan sangat seru. Pada menit ke-47, Leverkusen menyamakan skor dari gol Nathan Tella. RB Leipzig kembali unggul pada menit ke-56 ketika Lois Openda membobol gawang Bayer Leverkusen usai menerima umpan Dani Olmo. Namun, Leverkusen lagi-lagi mampu menyamakan skor. Pada menit ke-63, Jonathan Tah membuat skor menjadi 2-2. Leverkusen memastikan kemenangan lewat gol Piero Hincapié pada menit 91. Laga yang dramatis. Beralih ke Spanyol, duel Deportivo Alavés versus Cadiz membuka rangkaian pertandingan pekan ke-21 La Liga 2023-2024. Pertandingan yang berlangsung di Mendizorroza Stadium ini dimenangkan Alavés dengan skor 1-0. Alavés mencetak gol melalui penalti Luis Rioja di awal babak kedua. Penalti itu diberikan setelah pemain Cadiz Ivan Alejo melanggar striker Alavés Kike Garcia. Las Palmas terus tampil impresif setelah tim asal Kepulauan Canary itu menang 2-0 di markas Rayo Vallecano dan naik ke peringkat ke-8. Alberto Moleiro dan Javi Munoz mencetak gol untuk tim tamu, sedangkan Rayo bermain pada 10 menit terakhir dengan jumlah pemain yang berkurang setelah Alvaro Garcia menerima kartu kuning kedua. Francisco Garcia Pimienta, mantan pelatih tim cadangan dan junior Barcelona, mengambil alih Las Palmas setahun lalu dan membantunya promosi. Sejak saat itu, ia telah membentuk Las Palmas menjadi salah satu pertahanan terbaik di Spanyol dan juga menjadi tim agresif dengan penguasaan bola. Kebobolan 17 golnya merupakan yang terendah kedua dari 20 tim papan atas di belakang Real Madrid yang mencatatkan 11 gol. Villarreal kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Mallorca 1-1 pada masa tambahan waktu. Javi Labrez tampil sebagai pemain pengganti mencetak gol untuk Mallorca pada menit ke-88. Ia menyamakan kedudukan 1-1 setelah Alexander Sorloth mencetak gol untuk tuan rumah. Itu adalah gol pertama Labrez yang berusia 21 tahun untuk Mallorca. Villarreal tidak pernah menang dalam 4 pertandingan secara keseluruhan, termasuk kekalahan dari tim Divisi 3 di Copa del Rey pekan lalu. Striker Hugo Duro membuat Stadion Mestalla bergemuruh ketika mencetak gol pada menit ke-61. Gol itu diawali ketika Duro melewati Uri Berchiche dan menyundul umpan silang Jose Gaya ke tiang jauh. Athletic Bilbao yang hanya menurunkan pemain dari wilayah Basque dan sekitarnya, mampu melampaui ekspektasi musim ini. Pasukan Ernesto Valverde memasuki Mestalla dengan menempati posisi ketiga dan sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Barcelona memiliki poin yang sama dengan Athletic dan juara bertahan akan mengunjungi Real Betis pada hari ini. Kekalahan Athletic sebelumnya terjadi di Barcelona pada Oktober. Brais Mendes melepaskan tembakan kaki kiri melengkung dari luar kotak penalti untuk memberi Real Sociedad kemenangan 1-0 atas mantan klubnya Celta Vigo. Tendangan bebas sang gelandang juga membentur tiang gawang. Gol Mendes pada menit ke-11 membantu Sociedad tetap berada di peringkat ke-6 dan mematahkan 4 pertandingan liga tanpa kemenangan.